Nih, ini koleksi tanaman-tanaman. Sebelumnya tuh ayah hejo, cuma kalau sekarang itu. Jadi ini sobek-sobek sama emang sengaja. Ya ini disobek-sobek aja biar bagus. Enggak, ini emang gini bentuknya. Nah. Oh gitu? Iya, ini daunnya emang seperti ini. Betul, ini kayak ikan pari itu. Ini ekornya ini badannya menurut aja ekornya. Ini ekornya, ini badannya gitu. Terus kalau ini kebetulan janda bolong itu seperti ini. Oh ini yang kemarin sempat booming gonjolong itu. Tapi nggak tahu ya, takut gue salah. Pokoknya yang gini lah, yang bulat bolong-bolong gitu. Kalau gue salah soalnya coy. Nah kayak ini tuh masuknya agak masuk ke parigata nih, karena ada dalam bentongnya. Jadi parigata tuh kalau kayak gini nih jika kamu carakan kayak gitu. Ya betul. Parigata tuh warna putih dari warna hijau. Kalau kita itu jadi kayak jadi bukan kayak euforinya gitu. Ini juga parigata berarti ini. Ya Allah, kalau gue salah nyebutin gue salah lagi. Nah, contohnya nggak tahu tanaman juga soalnya. Nah, ini masih ada bolong kene berarti. Varigatanya tapi itu ini lumayan. Oh ini hari ini lumayan. Gitu. Oh, lugunya benar putih oke. Pas datang baru 2 helai, sekarang udah banyak. Nah, kalau yang ini namanya Jacqueline. Itu cakep. Nah, ini buku bagus. Asli dari Sulawesi dan baru ditemukan istilahnya. Ini mah bagus. Dan ini bisa gede banget. Ini bisa gede daunnya. Tapi ini melehoi yang satu tuh. Udah waktunya ganti. Ini kan tunasnya nunggu lagi. Ya, ini ada tunas lagi nih. Jadi kalau buat teman-teman tanaman tuh senang banget tuh tiba-tiba ada tunas gini tuh kayak mau punya anak baru gitu. Nih kalau ini si silver ini juga bagus. Ini warnanya kalau dia tuh silver gitu. Kayak ini ya pegelaran wayang kulit ya. Oh iya benar di Gunung Ana. Nah, kalau yang ini daun mudanya tuh warnanya pink. Udah gedenya hijau. Udah gedenya hijau. Kamuflase. Mungkin ya, dia juga nggak tahu. Kalau salah ya maafkan lah, maafin ini. Nah, kita bukan orang tanaman soalnya, guys. Ini juga robek, ini kalau gede bagus banget yang gede. Jadi ini tuh sebetulnya daun-daun gede yang ini itu. Gitu. Ini apaan, ah? Ini yang tadi dibilang Monstera antu. Nah, yang ini Monstera King gitu. Kita ada yang gede lagi tuh itu. Oh, itu udah bisa nyamuk. Dan dia di batang yang ditanam kayak gitu tuh. Ya, jadi itu tuh ada tunas. Jadi ada anaknya gitu. Jadi kalau udah ada anak itu bisa potong terus ditancapin lagi gitu. Ini kayak jenis pohon lambat sih sebenarnya ya. Akarnya di sini. Rata-rata iya. Itu ada akarnya gitu. Kayaknya ngelambat terus gitu teman-teman. Iya, makanya di gue kan banyak di dinding-dinding itu banyak yang ramah-ramah 3 tahunan, ternyata sekarang tren ternyata. Itu parigata merentuh sama. Itu parigata yang di sini nih. Itu yang lambat ya tuh. Iya, itu parigata ternyata. Dan jenisnya hampir mirip kayaknya daunnya mah. Beda. Ini tuh nih. Oh. Parigata. Ya kan kalau ngomongin parigata itu putih, ini parigata dong. Betul. Dan harus semoga gali lah, udah lama. Makanya banyak yang orang-orang itu pun di tempatnya juga ada. Iya, tapi itu dikembangbiakannya dan itu kayak punya varigata tuh kayak kita punya ular tuh keluarnya warna apa nah gitu. Motif lah ya, motif. Jadi susah itu dikembangbiakannya, nggak selamanya muncul seperti itu. Berarti itu bisa dipotek bro? Bisa, potek aja lo ambil. Beneran? Cina kita breakfast. Ambil. Cina mahal. Tapi yang itu nggak terlalu mahal kayaknya sih. Gak apa-apa, ada yang penting mah ada dari Irfan bisa melatih itu. Kita mah nggak tahu tanaman mana yang mana. Oke, gue juga. Kalau lu ambil yang mana juga gue nggak tahu itu mahal atau murah. Dan aja nyampur aja. Nyampur aja udah, orang yang penting main hejo. Kalau gue main Trio Sultan guys. Dia nggak tahu mana tanamannya yang mahal yang enggak, dan gue juga sama yang reviewnya. Jadi kayak dulu tuh kan gue tuh janda bolong tuh sebelum heboh tuh di pagar-pagar gue tuh janda bolong kan ada yang itu tuh bawahnya tuh janda bolong. Pantesan orang-orang tuh pada pan potek ambil aja orang daun doang itu. Ternyata itu tren banget, dia baru tahu. Sekarang udah habis itu dipotekin orang. Pakai gue amanin. Dan banyak banget loh teman-teman bro. Ini juga kan kayak tumbuhan rambatnya Irfan. Ya. Ini dulu yang tadi. Bisa jalan di sana itu parigata juga kan? Kita lapar banget deh. Kamu makan? Mau makan nih? Makan dulu. Ya, ntar pagi dibungkusin. Kita makan di aviari. Ayo. Pakai nasi bungkus. Oke, siap. Let's go. Yuk kita ke aviari teman-teman. Panjangnya 25, lebarnya 22,7. Berarti berapa meter persegi? Hampir 500.
aviari terbesar di Indonesia bisa nggak sih? Enggak. Kalau di Indonesia masih banyak yang lebih gede kayak Taman Mini gede, di mana-mana gede, di Taman Safari gede. Tapi kata Mas Bagong, Mas Bagong tahu ya. Perorangan di Jakarta dia Paling gede. paling gede. Yang pribadi ya. Kalau untuk di Jakarta ya. 22 Ini bener-bener gede banget, loh. Niat banget Irfan bikin aviari sampai segede gini. Gue nggak tahu mau diisi apaan. Ternyata 567 meter persegi. Totalnya 500, 1000 meter tuh kurang 500 lagi ya. Bikin habitat burung di dalam sangkar kan. Jadi katanya kalau kata teman gue Mas Bowo, pernah kesini juga ya Mas Bagong ya. Jadi sebut aviari itu yaitu bukan hanya sekedar kandang burung gede sama dan aviari, enggak. Baru bisa sebutin aviari itu kalau di dalamnya itu sudah dibikin ekosistem. Ekosistem buat Si hewan. Ya. Nah di dalam ini ntar ada burung, Ada pohon. kicau jadinya. Oh, amu. Burung kicau. Terus udah gitu pohon-pohon, nanti akan ada air terjun, ada sungai, di sini ada danau. Jangan bengong gitu dong. Bener kan? Keri. Gitu. Di sini ada rumah pohon. Pak, sini. Dan orangnya betah bakal. Ada tetangga gue. Asli teman-teman, ini nih ternyata aviari itu teh ekosistem dulu ya. Betul. Om. Ya, ada Om Bagong jadi, nih. Jadi ya itu tadi bener yang dikatakan Irfan, artinya Bukan cuma kandang tutup bukan ini. cuma kandang aja. Jadi ekosistem yang ada di dalam si aviari itu harus terbentuk. Jadi si burungnya leluasa. Si burung leluasa merasa nyaman seperti di alamnya dia. Berarti itu ya konservasi sih ya, Ya. harusnya. Tapi nggak bikin si burung terkekang. Ya, betul. Dan biayanya gede sih teman-teman. Ini totalitas banget Irfan, maksudnya kan kalau misalkan ngomongin hobis sampai kayak gini mah udah keterlaluan sih. Ya. Sayangnya ke hewan. Jadi nggak mau hewannya terkekang, nggak mau gimana ya dia bikinin kandang yang gede banget. Dan nanti di setup kayak alam. Ya, jadi di dalam itu ada tanaman yang akan disukai oleh si burung itu sendiri. Selain itu tetap masih nanti dikasih makanan ekstra. Dikenalin Pari-Pari, tetangga aku. Iya, ini Pak Panji, ya, Mas Bagong. Ya betul. Jadi Ji, lu kalau di tol ya, lihat ini kelihatan dari tol. Ih, dari tol layang. Oh, tol depan kelihatan, jadi ntar mau ditulis Dahakim situ. Ini musuh Pari-Pari, tulis Dahakim. Oke. Tapi ini niat sih gede banget sih. Iya. Dan ini keren sih ya, maksudnya kan konservasi yang emang konservasi itu kayak gini harusnya. Ya. Nggak harus yang kita harus lepas burung di tempat yang banyak predator burungnya ya salah. Ya, betul. Atau lepas burung di tempat yang nggak ada makanan burungnya ya salah juga. Ya, alamnya yang ideal untuk makhluk hidup itu masih ada tapi sangat sedikit sekali. Sedikit. Benar-benar harus dicari di mana-mana. Idealnya memang mereka di alam, tapi ya kalau tidak ada alamnya kita berusaha membuat alam sendiri, miniatur alam untuk mereka. Minimal spesies yang itu tuh masih ada, Nah, betul. masih tersimpan, Iya, walaupun iya. tidak di alamnya kan. Ya, makanya itu di sini kasih aliran air, nanti ada danaunya, ada. Jadi sumber mata air harus, karena mereka harus mandi, harus minum dan lain-lain. Sumber makanan juga harus. Lokal berarti nanti Irfan atau impor juga. Lokal. aja. Kemungkinan lokal. Jadi Campur. buat perawatannya juga. Ini nggak ditebang ya? Enggak, justru ini mau dijadi rumah pohon. Ada ini ada burung ya? Iya, burung terkukur kan. Ada burung terkukur orang atau liar atau apa masuk. Jadi dia jadi makhluk pertama. Udah masuk nih. Iya kali ya? Dia muter-muter di sini. Ini prediksi kapan selesainya Irfan? Ini sebetulnya waktunya kita mau molor, gue yang salah. Harusnya dari September. Kita mulai dari November awal ya. Kalau karena hujan, akhirnya agak molor. Ini harusnya jam segini. Bulan-bulan itu udah penanaman harusnya, jadi ketika hujan bagus. Nah ini pengelasan, maafkan aku. Tapi sebenarnya Irfan sayang banget sama hewan beneran. Sumpah, dia tuh bukan sekedar hobi, maksudnya teman-teman gini. Kayak makhluk air nih. Makhluk air tuh sama Irfan benar-benar bikinin tank yang buat ayak, buat si hewannya gerak. Kayak tank, Ya. bikin juga ekosistemnya di situ. Sampai beranak pinak, Sampai berat pinak, ikan parinya apa juga kan hitungannya. Nah sekarang burung nih teman-teman, nah Irfan kan suka burung, bikin apiari segede. Iya. Totalnya gokil sih. Bener-bener sayangnya gitu ke hewan tuh bener-bener kelihatan banget di situ. Ini juga harus diperhatikan kan ini mataharinya Terik. nanti harus dicari bagian mana harus teduh, bagian mana harus panas gitu. Dan di dalam itu tidak hanya burung aja, nanti aldabra sama sulcata di sini. Akhirnya nanti di sini Aldabra, sulcata, merak akan di sini juga. Gitu. Jadi yang dalam nanti apa? Nggak ada. Yang di belakang enggak, jadi semua binatang Taman aja di berarti sini ya? juga burung unta di situ, di
bangunan ini akan binatang-binatang. Iya, dulu tuh pernah ngobrol sama Ivan, ini mau jadiin apa ya? Kuda. Kuda, pacuan. Iya, gua tuh pengen punya pacuan kuda di rumah. Kurang Gak mahal. jadi. Akhirnya juga ada burungnya. Iya gitu. Serem. Iya betul. Ntar kalau udah jadi pasti boleh main lagi nggak? Boleh kita camping sini ya. Ayo siap, orang mau di rumah lah. Nah terus udah gitu di sini juga kan ada rumah pohon. Itu bukan hanya buat rumah pohon lucu-lucuan, tapi rumah pohon itu tuh buat kita melihat secara eye level kehidupan burung-burungnya. Jadi burung itu kan ada sama kayak ikan. Kalau ikan itu kan tarifnya ada yang bagian atas, tengah, bawah. Burung pun gitu ya. Bawah tuh kayak burung-burung puyuh itu di bawah. Terus ada tengah tuh apa gitu. Gue belum ahli sih, terus udah itu atas. Oke teman-teman, itulah silaturahmi Panji ke rumah Joglo. Dan sekarang perkembangannya luar biasa, banyak banget. Aku doain Irfan sehat aja yang penting. Aku lihat Irfan sehat sama keluarga udah seneng. Main ke situ tujuannya jujur buat silaturahmi beneran. Lama banget gak ketemu. Banget. Dan aku tuh kangen banget sama Irfan. Di mana? Ketemu yuk. Dan dia sibuk banget. Oke. Makasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di-subscribe biar cepet-cepet nyusul Panji. Gak mungkin, susah. Susah guys.